investor, kembali lagi bersama Henan Putri Sekuritas. Nah, pada siang ini aku kedatangan pemateri kita. Ini aku manggilnya Mas atau Pak atau Mister nih? Kak Ezar. Oh, Kak Ezar aja. Nih, pemateri kita ada Kak Ezar. Sebelum kita masuk ke materinya, aku pengen info ini pemenang Q&A with DILD itu kita bakalan pengumumannya itu besok tanggal 22 di live IG-nya Topics ya. Jadi besok jangan lupa pada nonton buat tahu siapa pemenang Q&A-nya. Nah, langsung aja nih kita tema kita pada siang hari ini itu berbicara tentang sektor-sektor farmasi nih Kak Ezar. Iya betul. Nah, sebelum terlalu dalam membahasnya, aku mau nanya dulu nih, apa sih yang bikin sektor farmasi ini berbeda dengan sektor-sektor yang lainnya? Nah, saya lihatin sektor farmasi itu campuran dengan sektor consumer goods sama sektor healthcare. Ya, sektor farmasi itu memang di bawah sektor healthcare. Tapi yang paling unik tentang sektor farmasi di Indonesia itu adalah mereka juga fokusin dengan jamu sama herbal. Jadi kita bisa bilangin sektor farmasi juga termasuk dengan sektor herbal yang memang ada koneksi kuat dengan budayanya kita. Ya, jadi karena di kita banyak rempah-rempah gitu. Iya. Oke. Nah, untuk yang lagi hot nih, sekarang kan masih hot itu inflasi sama BBM ya? Iya. Nah, apakah kenaikan BBM itu berpengaruh terhadap profitabilitasnya sektor farmasi? Tidak. Bahan ya itu akan berdampak dengan transportasi. Untuk transportasi mereka itu akan berdampak dengan finance cost-nya, dan seperti SIDO finance cost-nya itu lebih gampang untuk ditransportasikan. Produk-produknya dengan saset-saset, soalnya dibentuk dengan saset-saset, jadi itu lebih gampang untuk ditransportasi, jadi lebih murah. Ya, kalau Pharma juga itu ada segmen logistiknya sendiri juga, jadi mereka itu lebih gampang untuk distribusikan. Mereka ada distribution channel lagi, sendiri. Ya. Jadi pada intinya sektor farmasi tidak terlalu efek ya terhadap dampak kenaikan BBM ya? Berdampak, tapi itu memang minimal. Oh, sedikit lah ya, sedikit berdampak tapi nggak terlalu yang gede gitu. Ya, SIDO itu estimasikan berdampak ke cost-nya mereka itu 0,5% aja. Oke. Ya. Nah, kalau inflasi sendiri nih, dampaknya untuk perseroan-perseroan farmasi seperti kenaikan bahan baku nih. Nah, menurut Mas Ezar gimana? Itu memang berdampak, itu memang akan berdampak cost-nya mereka lebih signifikan. Soalnya kalau bahan baku itu memang salah satu komponen yang besar di obat-obatan. Oh iya. Sepertinya bahan baku sama packaging yang berdampak signifikan ke cost-nya SIDO muncul, terutama gula di kolak angin. KB Pharma juga berdampak dengan inflasi, kenaikan bahan baku juga. Mereka itu di semester 1 mereka lihat, wah ini bahan bakunya naik banget, kita harus sumber bahan bakunya kita harus fokusin di lokal. Jadi mereka coba masuk ke segmen bikin produk-produk herbal. Tapi waktu saya ke analyst meeting untuk KB Pharma, mereka bilang porsi pendapatan dari herbal itu kurang signifikan, belum signifikan, soalnya mereka itu new players ya. Jadi karena itu tidak terlalu soalnya segmen itu perkembangan kurang cepat untuk mereka itu
lagi investin untuk bikinin trading hub di Cina. Jadi mereka lagi investin untuk bikin trading hub di Cina, dan trading hub ini di Cina untuk securein bahan bakunya mereka, biar tidak ada kayak di semester 1 kan ada lockdown di Cina. Mereka mau securein bahan baku yang dari Cina ke Indonesia. Ya, biar kalau ada lockdown mereka masih ada facility di sana untuk menolongin mereka sourcing kayak gitu, sourcing bahan baku. Oke, nah kenapa sih kalau misalnya sektor farmasi ini sekarang lebih fokus untuk ke luar negeri, ekspor ke luar negeri dibanding di domestiknya? Kenapa sih kira-kira? Ya, nggak terlalu sih, kayak kalau Big Pharma itu kontribusinya untuk ekspor itu 5%, domestik 55%. Tapi sudah muncul lagi meningkat nih. Mereka itu dari 6% di akhir tahun lalu sampai sekarang di tengah tahun ini kontribusi dari ekspor itu 8%. Ya kenapa? Soalnya consumer purchasing power-nya di Indonesia itu lagi melemah. Jadi mereka itu lagi fokusin ke negara lain, jadi mereka nggak mau terlalu ketergantungan dengan untuk pasar domestik yang consumer purchasing power-nya kurang kuat sekarang. Ya. Okay. Nah, kan kalau misalnya kan kita bicara sektor farmasi ya, Joe Biden kan mengatakan bahwa pandemi ini udah berakhir nih. Ya. Nah, prospek untuk healthcare dan farmasi ke depannya itu kira-kira gimana ya kalau pandemi udah berhenti? Akan lebih bagus, soalnya orang-orang akan ada dua arah, akan ada dua tipe orang yang keluar dari pandemi. Orang yang lebih conscious tentang kesehatannya mereka, dan orang yang memang ya tidak terlalu peduli tentang kesehatannya. Tapi ya kita bahas yang pertama aja. Yang pertama adalah orang yang lebih fokus tentang kesehatan mereka akan selalu mengkonsumsi produk-produk yang bermanfaat untuk tubuhnya mereka. Yang selalu akan beli sesuatu yang bermanfaat untuk mereka sendiri. Mereka nggak mau asal aja kayak Coca-Cola dan produk-produk yang lain yang mereka itu tidak mau kalau cuma buat cuman kayak nggak ada benefit lah. Kalau nggak ada benefit, mereka cuma mau sesuatu yang bisa improve themselves dan bikin mereka lebih sehat, bikin tubuhnya mereka lebih sehat juga. Dan tipe orang yang kedua ini itu mereka sudah 2 tahun isolasi, 2 tahun isolasi, nggak olahraga, nggak urusin diri sendiri. Ya karena itu mereka keluar dari isolasi karantina, mereka itu lebih lemah, ya lebih lemah, ya lebih gemuk. Jadi ya itu oportunitas untuk providing supply untuk kayak chronic illnesses seperti diabetes. Itu kalau Big Pharma baru akuisisiin Sanofi Indonesia. Sanofi Indonesia itu bikinin beberapa produk biologicals. Salah satu adalah untuk obat-obat resep untuk diabetes kayak gitu. Nah, kalau misalnya rencana dari sektor farmasi untuk di semester 2 ini apa sih, Mas? Kak Ezar, sorry. Rencana untuk semester kedua. Ya seperti kita sudah bahas, mereka itu lagi pentingin ekspor, dan mereka juga liatin cuaca juga. Kan ini sudah mulai itu musim hujan. Saya baru merasa hujan tadi. Baru kehujanan ya? Ya, baru kehujanan ya. Dan mereka itu merasa di musim hujan ini ada lebih banyak orang yang akan lebih banyak orang yang imunnya lemah kali ya. Imunnya lemah, lebih gampang untuk jadi sakit, lebih sering batuk. Jadi itu oportunitas untuk banyak produk-produk seperti produk-produk dari Sido untuk nolongin orang-orang tidak masuk angin.
seperti tolak angin produknya mereka. Oh, iya. Sebelum kita lanjut perbincangan, aku mau ingetin nih ke sahabat investor, kalau misalnya pemenang Q&A with DILD nanti diumumin besok di topik kita pada siang hari ya. Jadi buat sahabat investor jangan lupa besok nonton topik kita lagi ya. Lanjut Mas Kak Ezer, sorry maaf. Kak apa Mas nih? Kak Ezer. Oh, Kak Ezer, oke. Nah dari tadi kan Kak Ezer ini nyinggung-nyinggung Sido, nyinggung-nyinggung Kalbe Pharma. Nah kenapa sih merekomendasikan Sido sama Kalbe Pharma? Saya rekomendasi Sido sama Kalbe Pharma soalnya ya semua orang udah tahu mereknya mereka. 98% warga Indonesia tahu Sido. Oh iya. Kalau ya ibu Mbak, kalau Mbak kalau Mbak pernah tahu teman-teman pergi haji, naik haji di Saudi Arabia, kebanyakan pendapatan atau sales dari Saudi Arab itu sebenarnya orang-orang yang beli tolak angin di sana adalah warga negara Indonesia yang lagi naik haji. Ya, itu mayoritas orang yang beliin tolak angin di sana. Jadi memang merek Sido muncul memang terkenal. Kalbe Pharma juga banyak orang tahu dan percentage ya notability di Indonesia among Indonesian citizens itu lumayan tinggi juga di 90-an. Tapi kemarin kalau kita perhatiin dan sahamnya apa? Dan market kapitalisasi Sido sama Kalbe itu dua-duanya itu yang paling tertinggi. Yang paling besar ya? Yang paling besar. Ya, jadi itu safe bet sih. Semua orang udah tahu mereka dan banyak orang udah investasi di dalam mereka juga. Okay. Mereka percaya. Nah, tapi kemarin kalau ngeliat market nih, Sido kenapa tuh turun banget? Soalnya laporan keuangannya mereka, kinerja laporan keuangannya mereka itu kurang. Ya, soalnya kita udah bahas consumer purchasing power-nya mereka itu kurang. Di Indonesia kurang bagus, lagi lemah. Jadi orang-orang lebih pentingin ya household items seperti cabai merah, bawang putih. Mereka di ya middle to lower income, mereka itu lebih pentingin itu daripada kalau beli kayak produk-produk consumer atau obat-obatan seperti Sido muncul. Dan ingat semester 1 itu nggak ada musim hujan. Ya. Jadi orang-orang lebih sehat di semester 1. Nah, kalau cuaca ya. Oh, I see. Nah, Sido ini kan setiap tahun dia launching produk baru nih. Ya. Nah, kira-kira apa sih strategi dibalik dia setiap tahun terus berinovasi, mengeluarkan produk-produk baru? Apa sih sebenarnya? Soalnya mereka itu nggak mau tergantung sama dua produk aja. Kan dua brand yang mereka tergantung itu Kuku Bima sama tolak angin. Si Sido muncul di tahun akhir-akhir ini. Kan baru akhir-akhir ini Kuku Bima untuk food and beverage segment, F&B segment, mereka kontribusi 70%. Baru di semester 1 tahun ini itu udah lebih rendah di 50%. Jadi itu bagus banget, karena mereka Sido muncul itu nggak tergantung sama produk Kuku Bima sama tolak angin lagi. Kalau banyak orang seleranya ganti atau mereka tidak terlalu percaya dengan dua brand itu, ya Sido muncul akan kolaps. Jadi harus diversifikasi produk-produk mereka apa yang mereka tawarin. Ini ada pertanyaan nih buat sahabat investor. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Nah, ini udah ada yang masuk nih pertanyaan dari The Traders 2022. Katanya saham sektor healthcare apa yang potensi bisa bigger? Apa? Saham sektor healthcare apa yang potensi bisa bigger? Saham yang potensi bisa bigger ya Sido muncul sama Kalbe Pharma, seperti yang saya bilang. Sido muncul lagi fokusin ke luar negeri. Mereka di kuartal
2024 tahun ini akan masuk ke pasar Cina. Ya kenapa mau masuk ke pasar Cina? Kan mereka itu lebih terkenal dengan obat-obat herbalnya mereka kan. Tapi Sido muncul bilang mereka orang-orang lokal di Cina sendiri mereka itu suka coba obat herbal dari negara lain. Ya, jadi potensi untuk pendapatan meningkat di pasar Cina itu memang gede banget. Ingat, pasar Cina itu luas banget. Oke. KB Pharma juga lagi ada joint venture di Filipina, dan Filipina itu populasinya yang nomor kedua di Asia Tenggara. Dan kalau mereka bisa masukin produknya mereka di sana, ya pendapatannya mereka akan meningkat juga, kontribusinya juga akan meningkat dari luar negeri kan ekspor. Oke. Nah, kalau mengenai Kalbe nih, aku mau nanya, kalau misalnya aku dengar-dengar nih Kalbe itu mau ada joint venture sama Filipina ya? Iya, seperti saya sebut. Mereka itu seperti saya bilang tadi, mereka itu mau masuk ke pasar Filipina, soalnya mereka liatin banyak potensi di Filipina. Mereka nggak cuma yang saya sudah tersebut, populasinya itu yang kedua tertinggi di Asia Tenggara, tapi mereka juga KB Pharma melihatkan untuk investasi di negara-negara lain di Asia Tenggara untuk jadi regional players. Jadi karena ekspornya mereka memang kecil di 5%, mereka mau meningkatin, tapi mereka itu mau fokus di Asia Tenggara dulu, seperti itu. Jadi Filipina dan mungkin habis itu di Malaysia atau Cambodia. Ya, jadi concernnya masih tetap untuk luar negeri ya, perkembangannya. Iya. Nah, di sini aku ada yang nanya lagi nih dari Thrifted by Canada. Nah, kalau beli Sido sekarang masih oke nggak Kak? Gitu. Untuk beli Sido itu memang masih bagus, masih sangat bagus. Soalnya di kuartal ketiga ini, ya walaupun ada high base, high benchmark di kuartal ketiga tahun lalu, memang kinerjanya untuk kuartal 3 ini, quarter on quarterly basis, ini akan lebih bagus daripada kuartal kedua. Soalnya mereka akan fokus sama seperti saya bilang di luar negeri, dan juga mereka juga akan diversifikasi produk. Selain itu, kita sudah di musim yang lumayan orang-orang sering batuk dan sering sakit karena kan udah mulai musim hujan. Gitu. Ada yang nanya lagi dari Jonathan 2590 nih. Saham KF apakah saat ini oke untuk dikoleksi? Saya tidak tahu tentang KF, Kimia Pharma kan. Kimia Pharma baru dapat direktur utama baru. Direktur utama baru itu dari General Electric Electronic Devices. Tapi selain dengan itu tidak ada sesuatu yang baru atau exciting dengan saham itu, dan market kapitalisasi dibandingin KB Pharma dan Sido itu sangat rendah. Memang masih tinggi dibandingin yang lain, tapi untuk investasi yang cukup untuk jangka panjang, Kimia Pharma sementara ini kurang promising, prospeknya sangat sedikit. Oke. Kalau nggak salah SMDR itu dia beli anak perusahaannya KB, udah beli ya 20% ya? Iya, lagi akuisisiin 20%. Anak perusahaan logistik namanya Mostrans. Itu anak perusahaannya KB Pharma. Dan KB Pharma itu lagi developing digital platform. Ini Mostrans itu digital platform untuk nolongin
business to business B2B-nya mereka, biar mereka ada distribution channel between kayak wholesaler-nya mereka. Dengan kerjasama SMDR akan ada meningkatan di utilisasi perahu-perahu mereka, dan juga Mostrans akan dapat modal. Kan mereka jualin sahamnya Mostrans untuk dapetin modal itu untuk memperbaiki digital platformnya Mostrans dan juga membangkitkan lebih jauh. Barusan aja KB Pharma umumkan Mostrans itu mau di relaunch biar user interface-nya lebih bagus, dan ini juga terkait dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Mereka itu lagi kolaborasi sama Samudra untuk logistiknya mereka di dalam Indonesia. Kemungkinan mereka akan ada perjanjian atau kontrak biar Samudra bisa menolongkan distribusi ke negara-negara yang dekat sama Indonesia, seperti kayak kita bahas Filipina. Yeah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Steven Atep. Yeah. Nah, dia nanya bagaimana prospek MPMX? Is it time to buy? MPMX kita harus lihat dulu sih. MPMX dan MPMX itu adalah salah satu saham yang kita lihatin adalah di retail dan distribution. Jadi mereka itu exclusive distributor untuk Honda Motor di Jawa Tengah. Untuk MPMX mereka itu baru jualin MPM Red ke Karo. Berapa tahun lalu mereka jualin MPM Finance ke JACSS, Japanese company. Terus mereka itu mereka ada rencana untuk jualin MPM Insurance ke startup lagi, dan mereka adalah limited partner di Skystar Capital. Nah, Skystar Capital itu venture fund untuk kasihin modal ke startup di manapun. Mereka bisa Singapore based, mereka bisa di US based, dan kenapa MPMX mau jualin segmen-segmennya mereka ke sana? Soalnya ya mereka bisa biarin startup ini pegangin brandnya mereka, terus nolongin membangkitkan, ambilin lebih banyak market share-nya, tapi mereka masih lagi pegangin distribution sama retail untuk two wheels. Nah, apakah prospeknya lebih bagus untuk masa depan? Saya bilang MPMX itu memang bagus untuk masa depan. Soalnya nggak bisa liatin MPMX sendiri, harus liatin startup yang sekarang pegangin. Seperti Karo dengan MPM Brand. Karo akan membangunin MPM Brand dan akan ambilin lebih banyak market share. MPMX cuma harus kasih modal ke entitas asosiasinya mereka. Seperti itu. Mereka nggak usah terlalu banyak kerja. Iya, untuk strategi. Nah, berhubung waktunya nih, sekarang udah mulai sesi 2 juga kan ya, maka udah buka. Nah, terakhir nih ada pertanyaan nih, kita singkat aja ya. Kak Ezar. Kak, saham healthcare yang akan membagikan dividen dekat-dekat ini tuh apa? Wah, saya kurang tahu dividen yang mana yang akan dibayar sih. Ya. Nanti mungkin kalau misalnya sahabat investor yang mau nanya-nanya lebih lanjut bisa DM aja, nanti pasti akan dibalas oleh adminnya. Nah, mungkin aku mau ingetin lagi nih buat pemenang Q&A with DILD, itu pengumumannya besok tanggal 22 di live IG kita pada siang nanti. Iya.
jangan lupa sahabat investor nonton nanti siang ya. Oke, mungkin Kan ada technical. oh iya, mungkin tambahan untuk penutup ya, teknikalnya Sido dan Kalbe Pharma nih. Untuk Sido itu lumayan bagus. Sido udah ke support yang sangat kuat, yaitu 715. Nah itu maximum drawdown-nya mereka selama 4 hingga 5 tahun itu 30%. Nah ini barusan habis laporan keuangan untuk semester 1 diterbit ya. Harganya Sido itu turun 28%. Jadi dan habis itu trennya sideways, dan mulai kemarin itu mulai naik lagi ke resistance 755, tapi sepertinya sudah turun lagi ke dekat support. Jadi sekarang itu saatnya untuk buying Sido. Untuk Kalbe Pharma supportnya itu 1805 dan resistance-nya itu 1880. Tapi ini prospeknya lebih ke spekulatif. Soalnya ini di dekat all time high-nya Kalbe Pharma. Biasanya Kalbe Pharma ke level tingkat harga ini terus turun, habis itu naik lagi ke tingkat ini dan turun. Yang ini lebih spekulatif dengan semua berita kolaborasi dan lain-lainnya yang Sido baru-baru ada, ya kemungkinan dengan penerbitan laporan keuangan untuk kuartal 3 ini mungkin harganya akan finally break the all time high kayak gitu. Tapi kita harus juga kalau memang itu nggak terjadi, kita harus cut loss di 1805. Kita tidak boleh hold on to our losses kayak gitu. Kita harus belajar dari layanan putus kan. Kita di akhirnya kalau sesuatu yang bikin kamu nyesel atau bikin banyak pikir, harus belajar untuk melepaskan. Iya. Kak Ezer kayaknya suka sinetron ya? Iya. Oke, mungkin cukup sekian aja ya topik kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak sahabat investor. Sampai jumpa di live topik berikutnya. Stay tune terus di IG Henan Putih Rai Sekuritas. Bye-bye. Bye.